Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Phil Pahit yang judul Logika Sungsang Ketularan dari Usake Nama. Kita akan langsung tonton videonya, besok kita komentari guys. Shalom Alehem, berjumpa lagi bersama saya Aderion di Rion Channel. Kali ini saya mau menanggapin ini karena durasi ini materi ini untuk di TikTok ya, jadi saya membatasin kurang lebih 10 menit aja, jadi dipercepat, dipersingkat aja. Mau menanggapin pembicaraan sama dari Ustadz Kainama dengan salah satu bapak, tapi saya kali ini bukan menanggapin Kainamanya, bukan, tapi rekannya gitu, yang mau membuktikan bahwa Yesus itu nggak disalib menurut Alkitab. Nah, saya mau melihat sudut pandangnya itu dari logikanya. Sebenarnya itu video di TikTok saya sudah ada sekilas tentang ini, tapi kali ini saya mau mengkaji langsung dari pernyataan orang Islam itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya kita ada baiknya langsung menyaksikan video yang dimaksud. Dari para penggemar Kristologi, kita ingin mengetahui, Ustaz, Insya Allah, seberapa mungkin Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam itu benar-benar lolos dari penyaliban. Seberapa mungkin Isa alaihissalam itu lolos dari penyaliban? Karena dari beberapa sisi kita melihat bahwa Yesus itu seorang yang penuh mukjizat. Dia mau hendak menghubungkan, mengkausalitaskan Isa itu nggak disalib karena dia banyak mukjizat. Nah itu kan, gitu logikanya. Kita lihat lagi. Kalau orang Jawa nyebutnya sakti, tapi sakti yang luar biasa. nah insya Allah. Bisa. Sakti itu kurang tepat ya. Sakti itu, kalau kata sakti itu suatu kemampuan yang diraih dalam upaya. Dia punya upaya untuk mendapat kesaktian itu. Kalau Yesus itu bukan upaya. Gak ada dia bertaubat dulu. Misalnya nggak boleh makan ini, ambillah dulu 5 orang perawan. Nggak kayak gitu. Dia bukan itu, kata sakti itu kurang tepat, diksi sakti itu kurang tepat dihubungkan dengan kata mukjizat. Maksud dia, kita tahu memang esensinya nggak kurang tepat, tapi itulah suatu kemampuan luar biasa. Itu yang persamaannya, baik mukjizat maupun kesaktian, itulah dua hal yang sama-sama memiliki esensi dalam hal kemampuan luar biasa. Jadi konteksnya Ustadz orang ini bukan ngomong tentang apakah itu didapat dengan usaha sendiri atau memang dari Tuhan, tapi lebih kepada kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa itu guys. Jadi ada dua perspektif sini ya. Jadi orang ini sedang ngomong tentang perspektif bahwa mukjizat dan kesaksian adalah sama-sama kemampuan luar biasa. Itu bukan pada soalan bahwa mukjizat itu adalah dari Tuhan, kesaksian dari usaha manusia, bukan begitu gitu loh guys. Dan ingat juga ya, kesaktian pun itu kalau Tuhan yang kasih ya nggak ada itu kesaktian. Karena semua yang kita di dunia ini semua itu atas izin Tuhan dan pengetahuan Tuhan. Karena Tuhan tuh maha tahu dan dia tuh maha kuasa untuk menentukan sesuatu. Jadi kalau ada punya kesaksian itu pasti izin dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kasih izin dia punya kesaktian guys. Walaupun dia usaha gimana pun gitu. Kalau Tuhan dia mengizinkan, dia nggak punya kesaktian. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, dia nggak berusaha pun Tuhan akan kasih gitu. Ya kita sebut dengan mukjizat tadi guys, misalnya yang dikirim oleh para nabi. Mukjizat itu ini buat pelajaran nih, atau mungkin untuk orang tertentu itu namanya karomah gitu kan. Jadi itu kadang-kadang mereka tidak usaha, Tuhan yang ngasih karena bentuk sayangnya Tuhan pada mereka guys. Buat teman-teman, jadi pemilihan diksi itu dipilih dulu kata-kata itu, jangan sampai salah. Anda itu salah paham, orang ngomong tentang persamaan dalam hal kemampuan luar biasanya, bukan lari ke konteks bahwa itu adalah didapat dengan usaha sendiri atau bukan guys, bukan gitu logikanya. Oke, kita lanjut. Masya Allah. Menyuruh murid-muridnya untuk menyembuhkan Yesus itu punya kemampuan luar biasa, kok bisa salib, itu maksudnya. Tapi kalau orang sakti yang punya kemampuan luar biasa, kok bisa salib, kok bisa dibunuh gitu. Itu logikanya. Bahkan kalau kita bandingkan head to head, kesaktian itu tentunya levelnya benar dibandingkan mukjizat. Ngerti nggak? Mukjizat itu kan adalah
dimiliki oleh para nabi. Kesaktian luar biasa. Artinya harusnya mukjizat itu karena pemberian Tuhan itu harusnya lebih tinggi levelnya, lebih punya kemampuan luar biasa berarti mukjizat dibandingkan dengan kesaktian. Tapi kok bisa disalib? Itu guys logikanya yang saya sampaikan. Bukan soal pada ini didapat sendiri atau didapat lewat tanpa usaha, bukan itu poinnya. Berbagai pelosok. Nyuruh murid-muridnya menyembuhkan ke berbagai pelosok, entah itu apa itu yang maksudnya. Nah, Bisa mengusir setan, Bisa ngusir setan, kesurupan-kesurupan, kesurupan, patung-patung yang isinya setan pun bisa dihilangi, hancurin bisa dirusak dengan kemampuannya. dengan kemampuannya. Maka sebenarnya kita dalam hati itu Yesus itu mestinya sangat sakti. Nah, dalam hati, nggak tahu kenapa dalam hati, padahal di sini ngomong dalam hati Yesus. Jadi maksudnya adalah punya kemampuan luar biasa, bukan dalam konteks dia didapat dari Tuhan, bukan gitu. Bahkan kalau itu pun dimasukkan lebih hebat lagi tentu daripada kesaktian kan, itu poinnya guys. Jadi kemampuan luar biasanya itu bukan apakah didapat sendiri atau dari Tuhan itu guys. harusnya sangat sakti. Nah, terus Dan punya kemampuan jauh lebih tinggi dibandingkan para pahlawan Indonesia, para kan? Mestinya ini pendapatnya nih, mestinya Yesus itu sangat sakti, melebihi pahlawan-pahlawan Indonesia. Benar nggak ini kata-katanya? Pernah nggak ngeliatin pahlawan Indonesia membagikan orang mati? Maksudnya ya Yesus itu lebih sakti, lebih punya kemampuan luar biasa, bukan sama. Level Yesus lebih tinggi. Ini kalau pahlawan Indonesia saja itu bisa begitu, kok Yesus nggak mampu? Itu lo gue pikir guys. Ya. Alias lebih parah lagi gitu. Yang ibaratnya pahlawan Indonesia saja bisa lepas dari penangkapan atau penyergapan atau pembunuhan, kok Yesus nggak mampu gitu loh. Ini gitu loh level argumennya. Pernah nggak ngeliatin pahlawan Indonesia mengubah air jadi anggur? Ya nggak pernah lah, orang bukan ngomong hal yang sama. Tapi hal yang Yesus itu harusnya lebih. Sebagai seorang yang diberi kemampuan lebih, di atas kesaktian, harusnya dia bisa buat lebih. Daripada orang yang hanya memiliki kesaktian. Itu poinnya, guys. Ya. Bukan ngomong sama bahwa Yesus bisa dihormati, pahlawan juga bisa, bukan begitu. Yesus bisa dihormati, pahlawan itu kadang kembali tembak. Contohnya kayak bisa sepitung, ditembak pakai peluru biasa kan mempat, harus peluru dari emas gitu kan. Ini hal seperti itu guys. Kok dibandingin sama pahlawan gitu loh? Mestinya lagi ada kata. Kenapa dibandingkan dengan pahlawan? Biar si Roni ngerti ya, maka Roni belajar dulu. Karena di atas itu yang paling tinggi kemampuan itu adalah mukjizat. Di bawahnya adalah kesaktian. Karena mukjizat itu dari Tuhan, kesaktian dari Tuhan juga, tapi levelnya lebih rendah. Karena biasanya yang mendapat kesaktian kan bukan berarti orang-orang kayak nabi, tapi ini nabi loh. Level tertinggi manusia itu nabi. Kesaktian tuh manusia biasa dan bisa asal dia memang usaha gitu kan. Tapi bukan level nabi. Jadi harusnya mukjizat itu bisa mengalahkan kesaktian level kemampuannya. Tapi kok bisa kalah sama kesaktian gitu loh guys maksudnya. Mestinya. Berarti kan menurut dia kan nggak lebih saktian pahlawan kan begitu logikanya. Bukan. Maksudnya lebih sakti Yesus dibandingkan pahlawan. Tapi kok bisa Yesus mati dibunuh? Itu maksudnya guys. Udah lebih sakti ya. Dia tidak menyangkal kesaktian Yesus. Bisa Yesus tidak disangkal. Tapi kok bisa dengan kesaktian seperti itu bisa mati juga. Itu loh pikirnya yang sedang dia pertanyakan itu kan. Tapi nggak apa-apa kita lanjut ya. para ulama karena dia seorang nabi. Mestinya dia mampu mengubah wajah atau bahkan menghilang. Kan kalau kata mestinya itu kan berarti ada lanjutnya. Mestinya kan dia kan meraksi. Kok kelihatannya nggak sakti sih kan gitu. Jadi iya, karena kita tahu dia punya mukjizat. Harusnya dia pakai kan gitu logikanya. Kalau dia tahu dia nggak punya mukjizat, ya nggak apa-apa. Ini masalah kita tahu bahwa dia punya mukjizat. Kok dipakainya itu loh masalahnya guys. dia bangun di build up itu dengan kata mestinya di depan. Faktanya kok dia kok rupanya nggak.
Jadi kita tuh kan berekspektasi kepada sesuatu yang punya kemampuan lebih. Wajar itu ekspektasi wajar. Ada juga kalau Anda dinilai punya kemampuan luar biasa, misalnya Anda pemain bola, ada dipersepsikan atau diyakini orang itu punya tindakan geledek, tiba-tiba tindakan Anda tuh pelan. Ya orang akan kehilangan ekspektasi pada Anda. Loh kok begini gitu kan? Itu hal yang wajar gitu kan. Bukan hal yang aneh. Mau dihubungkan dia tuh nggak disalib karena dia sakti. Karena kalau sakti pasti nggak disalib kan gitu. Kalau sakti itu peluang salib itu lebih kecil. Jadi kok disamakan dengan orang biasa? Kan beda. Orang sakti kan beda sama orang biasa. Artinya nggak mungkin dong orang biasa bisa salib, orang sakti juga bisa. Kan harusnya ada bedanya. Kalau tidak untuk apa dia punya kesaktian itu kan? Walaupun sebenarnya tuh koefisiennya tuh nggak ada, Pak. Karena kalau misalnya logikanya, karena dia nabi nggak mungkin mati begitu. Bagaimana Yahya? Yahya itu mati juga kan dipenggal kepalanya. Mesti jangan dipenggal loh. Kalau pakai teologi mestinya. Yahya itu ya, itu kita tidak ketahui mujizatnya apa. Yesus kita ketahui memang luar biasa. Bisa dihukum mati lah, bisa membuat burung liar lah, menyembuhkan orang lah, banyak itu. Jadi kita tidak tahu mujizat Yahya. Saya belum pernah dengar tuh apa mujizat Yahya atau Yohanes. Tapi Yesus jelas punya mujizat segitu. Bahkan Imam saja itu kata orang mujizatnya hanya Quran. Artinya dalam segi kesaktian lebih sakti Yesus dibandingkan Nabi Muhammad gitu kan. Ya, jangan dipenggal. Harusnya semuanya itu nabi itu kalau matinya itu harusnya tidur semuanya. Mati. Nggak ngalamin kesakitan. Gak semua nabi punya kesaktian ya, gak semua nabi. Karena di Islam tuh yang saya tahu orang-orang Islam itu membunuh-bunuh nabi-nabinya kan, membunuh para nabi kan. Nah itu kenapa dibunuh-bunuh? Harusnya jangan. Orang Islam membunuh para nabi yang mana ini ya? Gak ada orang Islam itu yang bunuh nabi. Yang bunuh nabi itu adalah orang-orang Yahudi. Dia bunuh nabi apa saya lupa tuh. Bahkan dia mau coba bunuh Yesus kan. Jadi bukan Islam yang pelakunya, tapi dari pihak Yahudi guys. Nah ini loh, teologi mestinya ini sekarang lagi populer. Mestinya Yesus nggak disalib, harusnya gitu. Jadi kita ya harusnya begitu memang. Sesuatu yang harus terjadi, kenapa nggak jadi? Kan logis namanya. Kayak contoh, ada orang hebat, kok dia masih bisa dia kalah. Ada orang pintar, tapi kok bisa kalah dia berdebat. Itu kan hal yang logis untuk dipertanyakan. Karena sesuatu hal yang nggak biasa, nggak lazim, hal yang aneh. Kok bisa begini padahal dia begitu. Itu loh guys, itu biasa saja gitu kan. Dan memang harus dipertanyakan. Ya, itu harus dipertanyakan. Kalau tidak, berarti kita tuh nggak ngerti esensi bahwa sesuatu itu kalau kita kehilangan ekspektasi itu perlu cari penyebabnya, gitu kan? Mengharuskan, harusnya Yesus ngomong begini, jangan ngomong begitu. Harusnya Yesus ngomongnya ini, jangan itu. Itu teologi mestinya. Sekarang lagi. Ya gitu harusnya guys. Bagaimana seorang itu disampaikan, ciptakan sebagai Tuhan. Maka kita balikkan, Tuhan kok begitu? Tuhan harusnya begini, itu biasa gitu. Contoh lah ya, misalnya gini, kita analogikan si Rion ini adalah pembunuh, ya. Rion adalah pembunuh gitu kan. Lalu dia pasti dia akan marah. Saya kok pembunuh? Di mana letak saya pembunuh gitu kan? Karena nggak cocok misalnya guys. Jadi nggak bisa begitu gitu loh. Tapi kalau misalnya cocok ya bisa. Misalnya gini, kita nggak yakin Rion ini pembunuh. Karena dia misalnya nggak pernah bunuh orang gitu. Nah kita membantah hal itu. Jadi antara yang sampaikan nggak sesuai dengan apa yang faktanya. Sama kayak itu tadi gitu kan. Kok harusnya begini? Dia tuh kan orang cerdas. Kok bisa gagal ujian? Itu kan perlu ditanyakan gitu. Untuk apa dia cerdas begitu kan? Nah, itu hal yang biasa memang harus ditanyakan gitu. Karena mungkin jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan yang punya kesaktian gitu kan. Jangan-jangan kita halu. Padahal dia memang punya kesaktian. Jadi kalau dia memang nggak punya kesaktian, itu nggak boleh ditanyakan. Wong dia memang nggak sakti kok. Tapi kalau punya kesaktian tapi masih dibunuh, itu perlu ditanyakan. Makanya ada pertanyaan, kalau bisa sih orang sakti itu masih bisa dibunuh gitu kan? Itu penting. Karena kita sedang mempertanyakan kesaktiannya.
sesaksi apa dia gitu loh guys, dan apakah Sen itu benar apa tidak gitu kan. Populer. Bilang atau menjadikan diri kelihatan di beberapa tempat sekaligus, karena cerita-cerita itu di Indonesia adalah cerita-cerita kuno yang akan dibuktikan juga sulit karena orang sudah meninggal, tapi cerita itu ada gitu. Nah, sekali lagi dalam dunia kristologi kita ingin meyakinkan ya, kalau di Al-Quran itu kan Yesus memang tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi yang dibunuh atau disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Nah, kita ingin dari Wikipedia atau dari Alkitab itu sendiri yang mengungkap bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib, tetapi orang yang diserupakanlah yang disalib. Gini nih. Jadi beliau mau bilang, mau membuktikan Wikipedia sama Alkitab juga sama nih sama Al-Quran. Lagi butuh ini nih, koalisi kayaknya. Lagi butuh koalisi nih orang. Begini guys ya, kadang-kadang Wikipedia tuh nggak sepenuhnya dia tuh salah ya. Kadang-kadang yang nulis di Wikipedia itu nggak mengambil sumber-sumber dari yang benar. Contoh Wikipedia tentang Nabi Muhammad itu jangan ambil dari referensi yang terpercaya, kayak Quran, hadis. Ini nggak semuanya itu ngaco, banyak juga yang benar gitu. Ini harus ngerti apa itu Wikipedia, bahwa Wikipedia itu adalah tulisan yang kita bisa edit, siapa bisa itu. Nah, biasanya orang-orang yang nulis itu adalah orang-orang yang di Wikipedia adalah orang-orang yang memang betul-betul mendukung hal itu. Contoh, yang nulis Wikipedia Nabi Muhammad tentu orang-orang yang memang betul-betul cinta dengan Nabi itu. Karena yang nggak cinta ngapain juga buat gitu kan? Mending dia buat yang dia cinta, yaitu Yesus misalnya, gitu guys. Juga pikirnya. Kita buktikan kalau ini, kita lihat ya bahasanya gimana. Salib mengungkap bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib, tetapi orang yang diserupakanlah yang disalib. Insya Allah. Tafadhol. Betul. Mengungkap bahwa sebenarnya beliau. Nah, kita ingin dari Wikipedia atau dari Alkitab itu sendiri yang mengungkap bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib, tetapi orang yang diserupakanlah yang disalib. Nah, berarti dia ingin nih, ini keinginan dia nih. Alkitab itu juga mengatakan Yesus nggak disalib. Itu kan keinginan ya, bukan fakta, tapi keinginan. Fine, nggak masalah. Semua orang punya impian. Tapi begini Pak, itu nggak masuk logika. Kalau di dalam kitab saya ini kan kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukannya kitabnya Allah, bukan kitabullah. Kitab Injil kan bukan kitab Injil kami ini kan bukan kitabnya Allah. Nggak ngerti dia. Makanya bagi Islam dulu, kitab Allah itu bukan hanya Quran, tapi Taurat, Zabur, Injil. Nah, Taurat, Zabur, Injil, kitab Anda itu adalah adalah dari Tuhan. Kitab Tuhan itu guys ya. Karena kita tuh menemukan kitab itu bukan hanya Quran, tapi juga Taurat, Zabur, Injil. Itu yang harus dia pelajari guys, yang harus dia tahu gitu kan. Bukan. Siapa bilang kitabnya Allah? Kitab yang kami ya, saya bilang ya kan, saya nggak bilangin kitabnya kamu kan. Dikiranya kita tuh hanya Quran saja, enggak. Islam itu mengenal kitab itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran gitu. Bukannya Quran saja. Anda makanya pada Islam dulu baru ngomong gitu kan. Kitabnya kami ini 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan dan sebagainya. Itulah yang tentang siapa? Tentang firman hidup. Ya? Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi itu tulisan para rasul berdasarkan kesaksian mereka. Jadi memang bukan kitabnya Allah, bukan. Ya, kalau Injilnya kalian kitab Allah toh, ya udah silakan, nggak masalah. Tapi lu kamu mau lagi mencari yang bukan kitab Allah gimana sih? Berarti dia sedang mengakui bahwa kitabnya adalah buatan manusia gitu kan, bukan dari Tuhan. Makanya makanya isinya kesaksian. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan kalau kami kesaksian dengan raba dengan tangan kami. Artinya ini adalah kitab kesaksian. Semacam kitab sejarah guys. Kesaksian orang-orang pelaku sejarah gitu. Ya kan? Jadi ini jelas bukan kitab suci. Biasanya mengakui bahwa ini bukan dari Allah kan, tapi memang betul-betul kitab kitab yang dari kesaksian manusia guys. Bahwa di kitabnya bukan Allah, kitabnya manusia, buatan manusia pun juga mengatakan Yesus nggak disalib.
Justru kalau misalnya pemahaman, kan Islam itu kan kitab saya kan kitabnya manusia. Yang saya pegang ini sekarang kitabnya manusia. Walaupun sebenarnya memang benar kok kitabnya manusia, yang nulis manusia. Ya kan? Pengakuan dari Ron Channel bahwa kitabnya Injil itulah kitab buatan manusia gitu. Yang bersaksi tentang Yesus juga manusia, Yesusnya juga manusia. Memang kitab manusia. Makanya kita beda. Kita kitab dari Tuhan, bukan kitab dari manusia kan? Kita kitab dari Tuhan, guys. Beda. Tapi kan diilhamkan oleh Roh Kudus yang dijanjikan kepada Yesus. Yang nulis memang manusia, Pak. Itu Islam tidak mengenal itu. Islam tuh mengenal bahwa yang berhak menyampaikan itu hanya nabinya. Kita nggak berhak. Kita hanya meneruskan saja apa yang disampaikan nabi. Itulah gunanya nabi itu utusan. Udah ada utusan, ngapain lagi yang kita ini ngapain lagi gitu. Kita tinggal ikut utusan gitu. Ngerti nggak? Udah ada menteri diutus presiden, ikuti menteri. Ngapain anda lagi belaga seperti menteri? Oh, saya juga mendapat dari wasit dari presiden. Oh, ada bukan menteri kok. Apa udah menteri? Makanya kalau kita rakyat biasa tuh ya ikut menteri. Menteri bilang apa, berarti itu yang bilang presiden. Jangan kita tuh pada sendiri. Oh, kita dapat instruksi dari presiden. Anda bukan menteri kok, gimana caranya gitu kan? juga kita mesti dilihat dulu tuh, sepakat dulu tuh. Kitab manusia, buatan manusia itu seperti apa dulu. Jadi kalau ngomong itu mesti jelas. Para kita pastikan parameter kita yang kita ada di masing-masing kepala ini sama. Baru maksudnya kitab kesaksian manusia, ya betul-betul pure pendapat manusia gitu. Itu maksudnya gitu. Ngomong tuh nyambung. Nah, kitab yang ada yang kami pegang ini kan memang meneruskan Yesus disalib. Gak mungkin Yesus nggak disalib. Itu versi manusia. Ingat, mata bisa menipu. Contoh, ada kayu bengkok di sungai, padahal kayunya lurus. Mata bisa menipu. Ya, tulis tuh, kayu sungai bengkok. Rupanya ada orang langsung mencoba ngetes, diambilnya kayu itu lurus kok gitu. Makanya saya katakan bahaya, kesaksian manusia itu bahaya. Karena manusia itu punya keterbatasan pandangan, penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya, guys. Itu bahayanya kalau dosa manusia gitu kan. Kalau di kitab saya ini, di kitab yang katanya kalian adalah kitab buatan manusia ini, mengatakan Yesus juga tidak disalib melainkan diserupakan. Anisa 157 itu menjadi hancur lebur karena pemikiran seperti itu. Kalau kalian berpikir seperti itu, Anisa 157 akan ada ya kitab yang menerangkan Yesus nggak mati salib, yaitu Yesus pengadulikan dia seperti Yonah atau Nabi Yunus, ya, bahwa dia itu ya seperti mereka meminta suatu tanda dariku. Yesus ngomong, ya, aku tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada mereka selain tandanya Yunus atau Nabi Yonah gitu kan. Seperti Yunus alias Yonah 3 malam dalam perut ikan paus, ya, begitu juga anak manusia akan berada 3 malam dalam perut bumi. Artinya ketika dalam kasus peristiwa penyaliban, Yesus bukan di kayu salib, tapi dia ada di dalam perut bumi selama 3 malam. Ya. Jadi ketika hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kejadian penyaliban, Yesus nggak di situ, nggak di kayu salib, dia ada di dalam perut bumi. Itu yang dikatakan Yesus sendiri gitu kan. Kalian hancur lebur kan? Iya, kenapa dek? Kok begitu ngomongnya? Betul. Karena kitab kalian itu justru menyangga kitab kami. Nah sekarang kalian datang bilang kitab kamu juga mengatakan Yesus nggak disalib. Nah ini logika fallacy. Makanya saya usahakanlah buka yang ayat saya sampaikan tadi, bahwa Yesus tuh mengatakan bahwa mukjizatnya sama tandanya dengan Nabi Yunus. Jadi ketika Yesus salib, yang bilang salib itu bukan dia ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, bukan di kayu salib. Ini logika yang hancur. Lu kalian itu kenapa sih mau buktiin Quran pakai kitab orang gitu loh? Lu gak paham dia kan. Jadi bilang bahwa Quran sendiri menyampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, sudah diwahyukan oleh manusia. Maka kita ingin membuktikan klaim Quran, maka kita rujuk kepada kitab-kitab yang itu, yang udah diwahyukan itu, yang jadi kitab itu. Itu poinnya, guys. logika mending bener caranya.
nggak bener. Gitu teman-teman yang saya dimaksud dengan logical fallacy. Kalau misalnya di kitab saya ini pun dikatakan Yesus itu nggak disalib tapi diserupakan, kisah Anisa 157 itu nggak perlu ditulis. Karena bentuk perkataan di Anisa 157, ini logikanya nih, Anisa 157 itu adalah bentuk penegasian. Ya. Jadi negasi itu kan dinegatifkan. Bagaimana bisa dinegatifkan kalau nggak ada positifnya? Kalau nggak ada yang positifnya dulu. Jadi itu penegasian itu adalah bentuk penyanggahan. Di Anisa 157 Yesus begini ya. Maksudnya adalah Al-Quran itu membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus mati salib. Itu. Ngerti nggak? Ya. Jadi kenapa ada Nisa 51? Karena ada orang-orang yang menganggap Yesus mati salib. Jadi itu gunanya bukan positif negatif, tapi untuk membantah orang-orang yang telah mengatakan Yesus mati salib. Untuk bantah itu gitu. Nggak ada hubungan sama positif negatif, nggak ada gitu. Ini bantahan itu keluar atas sesuatu yang diyakini bahwa yang kalian yakini itu salah. Makanya keluar bantahan. Nggak ada hubungan sama positif negatif, nggak ada guys. itu Isa itu tidak disalib, juga tidak dibunuh, melainkan diserupakan. Harusnya ada kisah yang mengatakan Yesus itu disalib dan dibunuh. Itu di kitab saya. Datanglah Quran, dia itu nggak disalib juga nggak dibunuh. Terus tiba-tiba ucuk-ucuk datang. Masalahnya ada ketinggalan, ya. Yaitu kalian tuh tidak baca apa atau tahu apa Yesus ngomong bahwa meskipun di tengah orang kesaksian Lukas, Matius dan lain itu melihat bahwa Yesus mati salib, tapi Yesus ini ngomong. Yesus itu sebenarnya telah mengkonter dan membantah bahwa dia salib dengan mengatakan bahwa aku itu berada di tiga malam dalam perut bumi. Artinya bukan di kayu salib, guys. Itu bantahan Yesus. Jadi Yesus pun bahkan telah membantah dalam Alkitab bahwa apa yang disampaikan Lukas, Matius itu bahwa dia mati salib itu adalah salah, guys. Kesaksian itu adalah sesuatu yang salah gitu kan. Orang manusia ber-21 yang sekarang ini nggak jelas ngomong Yesus di kitab saya juga nggak disalib, kitab kamu juga ada yang juga nggak disalib. Jadi justru faktanya dari perkataan Yesus pun dia buktikan bahwa dia tidak salib dari perkataannya sendiri bahkan. Tapi orang-orang tetap meyakini bahwa dia salib. Itu siapa ya? Itu kesaksian Lukas, Matius dan sebagainya, guys. Jadi Yesus tuh beda sama kesaksian dari tulisan kitab. Yesus mengatakan bahwa dia tidak disalib dengan kalimat aku ada di tiga malam dalam perut bumi waktu kejadian penyaliban, guys. Maju dong kalian. Itu menurut saya itu malah justru menghancurkan Al-Quran. Cara berpikir seperti itu menghancurkan Al-Quran itu. Gitu ya teman-teman, kira-kira seperti itu dulu untuk sementara waktu. Bagi teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan atau yang offside dari perkataan. Jadi yang mengalami logical fallacy itu dia, bukan kita gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.